Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan masih memiliki peluang untuk menutup kesepakatan transfer Andre menurut sebuah laporan. News mengutip ESPN Brazil yang melaporkan bahwa Presiden Corinthians berusaha untuk menghentikan transfer Andre ke Milano dan rapat dewan akan berlangsung hari ini. Masalah transfernya akan dibahas dan harapannya tentu saja transfer dapat segera terrealisasi meskipun harapannya kecil. Laporan tersebut melanjutkan informasi tentang pertukaran draft kontrak yang telah ditandatangani oleh Departemen Hukum klub dan ada beberapa email konfirmasi. Secara hukum, kesepakatan tersebut telah dianggap sebagai penawaran yang mengikat sehingga pihak Corinthians harus menghormati nilai dan ketentuan yang telah disepakati serta ditandatangani. Pertemuan ini berakhir tanpa adanya kesepakatan yang tercapai, maka Rossoneri tampaknya siap mengadukan kasus ini kepada FIFA dan bisa segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan juga diuntungkan karena sang pemain cenderung ingin hengkang ke San Siro, jadi Diavolo sekarang hanya butuh menunggu dengan sabar. AC Milano Allegri menginginkan pemain kelas atas demi bersiap untuk Liga Champions menurut sebuah laporan. Antonio Vitiello berbicara tentang beberapa target buruan Diavolo menjelang jendela transfer musim panas dibuka dan tampaknya Allegri telah tegas memberikan tuntutan kepada manajemen. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Prioritas menjaga neraca mereka tetap teratur di atas ambisi mereka untuk juara, tetapi sekarang kualifikasi untuk Liga Champions musim depan semakin dekat. Milan tidak bisa lagi menunda penandatanganan besar. Seorang striker sangat dibutuhkan sejak kepergian Giroud. Selama 3 tahun, Milan telah mencari striker dengan karakteristik tersebut, tetapi investasinya bervariasi. Tidak perlu merombak tim musim panas ini. Keempat, penandatanganan yang cerdas dan bijaksana itu adalah apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas skuad. Tapi cukup dengan eksperimen atau pemain setengah matang. Mari kita bermain aman. Jika Allegri telah menjelaskan keinginannya, maka manajemen harus menurutinya. Itu juga karena merupakan satu-satunya cara untuk benar-benar kembali menjadi kompetitif. Kita mencoba untuk menjadi juara. Tahun depan akan lebih rumit dengan kompetisi 2 leg. Jadi kami membutuhkan 25 pemain yang kuat dan siap. Jika tidak, itu akan menjadi 1 tahun lagi tanpa satupun trofi, ungkapnya. Muncul bocoran alasan sebenarnya mengapa pada akhirnya AC Milan mundur dari perburuan Axel Disasi menurut sebuah laporan. Theo Moreto berbicara tentang alasan sebenarnya mengapa pada akhirnya Rossoneri tidak melanjutkan minat mereka kepada Disasi. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Radio Rossonera. Pada bulan Januari, Milan benar-benar mempertimbangkan akuisisi Axel Disasi dari Chelsea. Dan itu berulang kali didekati oleh Rossoneri menganalisis kesepakatan hingga hari-hari terakhir general transfer. Pada akhirnya, manajemen memutuskan untuk menolak kedatangan pemain Prancis itu demi memberikan dorongan kepercayaan diri serta ruang maksimal demi pertumbuhan The Winter. Tetap mengingat keserbagunaan dari Bartesaghi, ungkapnya. Hasil pertemuan telah selesai dan Corinthians memutuskan untuk menaikkan harga Andre menurut sebuah laporan. Sekarang ESPN Brazil melaporkan bahwa klub Brazil itu telah memutuskan untuk menaikkan harga Andre menjadi 22 juta euro, yang mana itu akan naik 5 juta euro dari kesepakatan sebelumnya. News pun melaporkan bahwa Rossoneri tampaknya tidak tertarik dan siap untuk beralih ke 3 tindakan untuk kasus ini. Pertama, mereka siap membawa kasus ini ke FIFA dan mengajukan banding, mengingat mereka telah menandatangani dokumen draft yang bahkan dapat digunakan sebagai bahan untuk kesepakatan baru. Dua, mereka bisa pergi begitu saja setelah negosiasi, mengingat betapa anehnya negosiasi berjalan sejauh ini. Sedangkan tindakan ketiga tampaknya akan sulit untuk dilakukan Diavolo, yaitu menuruti permintaan dari Corinthians dengan menaikkan tawaran sebesar 5 juta euro hingga total kesepakatan menjadi 22 juta euro. Mari kita tunggu dalam beberapa jam ke depan apa yang akan dilakukan Rossoneri untuk transfer gelandang muda Brazil ini. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan bisa mencari pemain menarik dari Sassuolo pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. CEO Sassuolo yaitu Giovanni Carnevali diwawancarai oleh GR Parlamento. Dia mengakui bahwa klub akan melakukan beberapa penjualan besar pada musim panas mendatang. Berikut komentar petinggi Sassuolo itu disampaikan melalui calciomercato.com. Kami juga ingin menjadi klub yang berkelanjutan. Kone, Moharemovic, Lauriente. Kami memiliki banyak pemain muda, tetapi kami tidak bisa menjual semuanya karena tujuan adalah untuk membangun kembali tim untuk melakukannya dengan baik dan tumbuh musim depan. Wajar jika kami menjual beberapa pemain. Kebijakan kami adalah menandatangani pemain dengan harga rendah dan kemudian mencoba menjualnya ke klub besar dan mempertahankan raca keuangan tetap sehat, ungkapnya.
Santiago Gimenez telah diizinkan kembali berlatih dan dia terlihat seperti rekrutan baru menurut sebuah laporan. News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa pemeriksaan terkait kondisi Gimenez di Amsterdam hasilnya positif dan dia dalam proses untuk segera kembali merumput. Serang Meksiko itu berharap dapat tersedia melawan Inter, tetapi tampaknya dia tidak bisa pulih secepat itu. Namun prosesnya kembali tidak terlalu lama karena Massimiliano Allegri telah mengizinkannya untuk kembali berlatih kemarin dan tampaknya dia diprediksi akan siap pada pertengahan bulan. Aliran kembali Gimenez tampaknya seperti rekrutan baru bagi Rossoneri setelah dia harus menepi lama akibat alami cedera pergelangan kaki. Dalam beberapa hari ke depan, kondisi Gimenez akan terus dipantau. Jika dia mampu kembali berlatih dengan baik bersama rekan satu timnya yang lain, maka bukan tidak mungkin dia setidaknya akan dibawa oleh Allegri untuk pertandingan derby della Madonnina akhir pekan ini. Matteo Gabbia akan absen cukup lama karena harus menjalani operasi pada hernia menurut sebuah laporan. News, Daniele Longo dan sumber lainnya melaporkan bahwa Gabbia berkonsultasi dengan Profesor Ernest Childers dan Rowena Johnson hari ini di Mayo Clinic Healthcare di London. Keputusan ini dibuat untuk menjalani operasi demi menyelesaikan permasalahan hernia inguinalis yang diderita sang bek. Operasi ini dilakukan oleh Childers sendiri di hadapan Dr. Mazzoni yang dimana telah sukses dilakukan. Sekarang kondisi Gabbia baik-baik saja dan dia diperbolehkan kembali ke Italia besok untuk menjalani fisioterapi. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Gabbia akan absen setidaknya untuk 1 bulan ke depan. Dengan melihat daftar pertandingan, maka Gabbia diprediksi akan absen dalam 3 pertandingan ke depan, yang mana salah satunya adalah Derby della Madonnina pada 8 Maret. Lalu ke markas Lazio pada 15 Maret dan Torino pada 21 Maret. Diprediksi dapat kembali di pertandingan melawan Napoli pada 4 April atau Udinese pada 12 April. Gary Cardinale akan hadir pada Derby della Madonnina saat AC Milan melawan Inter menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa setelah awal musim ini, Cardinale mendapatkan berbagai kritik karena sebelumnya tidak menghadiri pertandingan derby pada musim kemarin. Kritikan ini bukan karena ketidakhadirannya saja pada satu pertandingan besar, tetapi karena Cardinale terakhir kali terlihat di stadion pada November 2024. Sekarang pemilik Diavolo itu siap melakukan langkah selanjutnya dengan kembali ke kursi tengah. Tak menegaskan keinginan secara fisik lebih dekat dengan klub demi memperkuat citranya di hadapan para penggemar. Usaha asal Amerika Serikat itu ingin menyaksikan derby secara langsung di stadion, tetapi tampaknya itu bukan satu-satunya tujuan dari sang pemilik. Cardinale juga ingin membahas tentang proyek stadion baru dan proyek NBA Eropa, di mana investasi diharapkan hadir pada akhir bulan ini. Paolo Scaroni akhirnya angkat suara mengapa pada akhirnya memutuskan untuk membangun stadion bersama Inter. Scaroni diwawancarai oleh Stadi 5.0 dengan berbicara tentang stadion baru AC Milan dan Inter yang akan segera dibangun. Ikut komentar Presiden Rossoneri itu disampaikan melalui calciumbercatu.com. Naza, sekarang permainannya terlihat dan kami semua menyukainya, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang bekerja dengan baik. Fleksibilitas, ruang khusus, keamanan, dan banyak hal lain yang harus dimiliki stadion modern. Stadion ini akan memiliki 71.500 kursi, jadi kami akan mempertahankan kapasitas saat ini. Dan kami akan meningkatkan seperti apa yang ditawarkan stadion di Inggris, Perancis, dan Jerman saat ini. Ini akan menjadi stadion vertikal, dengan para penonton akan lebih dekat ke lapangan daripada sekarang. Ini akan terlihat lebih baik. Dalam beberapa minggu ke depan, saya berharap untuk menerima proposal pertama dari para arsitek. Mengapa membangunnya bersama Inter dan tidak sendirian saja? Kami butuh 7 tahun untuk membangun stadion baru bersama. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk membangun 2 stadion terpisah di Milan. Di sudut pandang ini, bekerja sama adalah solusi terbaik. Jadi karena Milan dan Inter memiliki kebutuhan yang sama dan ini menyederhanakan segalanya, ungkapnya.